Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aneh buka ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Masya Allah nih para asatiza nih yang hadir malam ini ya. Eh, aneh, aneh ini lagi sebenarnya lagi fokus-fokusnya ini. Tapi insya Allah kita bahas ya untuk beberapa hal mengenai persiapan ya. Sebenarnya tuh kita udah bahas kemarin-kemarin sebelumnya juga udah persiapan juga, udah rapat banyak hal tapi mengenai wisuda dan kedatangan saya ini kita terlambat eh apa namanya pada teknis lah ya, pembahasannya. Insya Allah nanti Ana jelasin malam ini. Nah, yang pertama mungkin kita bisa tanya jawab nantinya. Tapi ini aneh mau kasih informasi mengenai apa namanya acara ya atau kegiatan kita ya sebagai perkuliahan juga itu di beberapa hal yang jadi teknisnya. eh jadi apa sih namanya itu? Kita jadi belum mampu itu kayak gitu. Untuk belum mampu tapi masih bisa diperbaiki kayak gitu ya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas itu mengenai tentang kesanggupan ya, kesanggupan syekhnya. Jadi bulan apa itu kemarin mungkin udah aneh nggak tahu aneh share di grup atau enggak. Soalnya aneh share di grup admin ya tentang Syekh Khalid itu Japriana eh, bahwasanya untuk haflah sama safari dakwah. Suaranya kecil ya. Sama safari dakwah itu Syekh menawarkan untuk Syekh Aiman Musa sama Syekh Ali Damer bisa hadir ya ke Indonesia. Nah, waktu itu Ane sempat sebelum Lebaran lah. Setelah Lebaran Idul Fitri, sebelum Lebaran Haji. Jadi kurang lebih sekitar berapa berapa bulan ya? 2 bulan yang lalu lah intinya. Syekh Khalid itu Japriana, bahwasanya kesanggupan Syekh apa namanya Aiman Musa sama Syekh Ali untuk hadir di Indonesia dan untuk kunjungan safari dakwah. Afwan ini suaranya siapa ya? Bisa dibisukan. Oke. Kemudian itu waktu itu aneh, jadi kita bincang lah santai, kemudian kita sampaikan, insya Allah nanti anak, insya Allah kita juga sangat menerima kayak gitu kan, untuk kedatangan syekhnya, untuk mengadakan daurah dan haflah, dan beliau ngomong bahwasanya kesanggupannya itu habis lebaran haji, habis Idul Adha. Nah, dan aneh itu langsung langsung cari tempat waktu itu. Jadi belum aneh up ke admin, kemudian aneh coba up lagi ke Zat. Nah, di Zat itu alhamdulillah kita baru dapat dapat informasi kesanggupannya itu di awal-awal awal Juni. Iya, awal Juni kalau nggak salah. Beberapa waktu yang lalu lah, intinya sebelum Idul Adha. Kita dapat dapat informasinya baru bahwasanya insya Allah Zat itu nerima tapi belum tahu waktunya yang cocok karena di Zat itu juga bulan Juli tanggal 1 ya, tanggal 1 itu mereka ngadain wisuda kayak gitu. Dan sebelumnya kan pasti repot. Nah, makanya kita nggak bisa Juni. Nah, karena kan Lebaran habis kemarin tanggal 8. Nah, untuk ke situ tuh kita nggak bisa karena waktunya juga mepet. Nah, perkiraannya itu cuma Juli kayak gitu, dan juga itu juga cocok dengan beberapa hal kayak Ustadz Abu Yusuf nanti datang ke Zat, kemudian apa namanya sekolahnya libur, kemudian universitasnya di Zat juga libur gitu kan. Nah, di satu sisi posisi Zat itu memang lagi sedikit senggang, tapi mereka habis wisuda di tanggal
tanggal 3. Jadi tanggal 1 atau 2 lupa. Tanggal 3 itu mereka baru lenggang. Jadi ada space 2 hari untuk mereka pulang atau liburan, dan Syekh bisa datang di tanggal 5. Nah, itu rencananya. Jadi rencananya itu udah coba ini nah, perkiraan, jadi pertimbangan kita habis lebaran itu, kita tuh target kemarin tanggal 15 kita coba deh, kita kan udah hitung-hitungan tuh semuanya, biaya dan lain-lain lah, kita udah coba memperhitungkan. Jadi coba memperhitungkan berapa sih biasanya dengan data tahun kemarin itu. Nah, mungkin dan dessert juga dengan kedatangan kali. Kalau tahun kemarin gratis nih. Nah, dessert itu untuk tahun ini minta intinya adanya dana kontribusi lah. Dikit banyaknya ya semoga ada kayak gitu kan. Nah, dengan data tahun lalu dengan data tahun ini dibaliknya juga ya intinya ya tiket dan lain-lain ya intinya bisa sedikit lebih mahal dari data tahun lalu kan. Kemudian pertimbangan, jadi tanggal tanggal 13 ya atau 14 aneh lupa, aneh ngecek dana, ternyata memang ini masih jauh kayak gitu, baru sekitar 55% lah, 55% sampai ya 60%. Kita coba follow up lagi, coba bisa nggak kita untuk sampai minimal 80-90%. Aneh terakhir lihat itu ya memang ternyata nggak bisa ningkat dananya, nggak secara di satu sisi dananya itu memang cukup banyak, kurang lumayan lah ya bahasanya 40%-an, dan di sisi yang lain itu kita nggak punya basic lagi, nggak punya pondasi keuangannya lagi untuk kalau tahun yang lalu kita bisa nutupin dari ya intinya dari perkembangan BEM, dari SUI kan juga ada pendaftaran dan lain-lain, ya kita tutupin datanya, keuangan kita, maksudnya modalnya itu kita pakai karena semuanya by full gratis kayak gitu kan. Nah, untuk tahun ini ya qadarullah, di satu sisi memang ya intinya kita nggak punya back atau pondasi keuangan yang belakangnya, jadi yang buat nutupin ini belum ada. Dan dari SUI sendiri ya lagi benar-benar pertimbangannya tuh kita belum bisa nutupin lagi kayak tahun kemarin. Nah, ya, kemudian aneh mikir nih gimana cara dapat duitnya. Ya cara yang paling ini yaitu buat 2 kali untuk mahasiswa yang ini. Dan ini aneh rasa nggak bisa kayak gitu. Aneh rasa atau mungkin ada kesepakatan dari para wisudawan. Nah, itu pertimbangannya. Makanya jadi belum bisa lagi diusahakan. Kalaupun mau diusahakan itu memang bukan yaitu dari para wisudawan kayak gitu, para teman-teman yang semua yang itu memang benar-benar ingin mengadakan ini dengan eh, tanggung jawabnya masing-masing. Maksudnya semuanya itu diserahkan ke teman-teman semuanya, para asatiza semuanya. Acaranya mau diadakan atau tidak, kita tinggal kasihkan beberapa data-datanya, pelengkapnya, dan semuanya itu memang keputusan bersama, bukannya bersama ya, bukan, tapi keputusan bersama. Keputusan bersama untuk nentuin wisudanya itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kita tuh masih ada waktu untuk pengajuan ke Syekhnya. Aneh tuh belum japri lagi, karena secara jadwal kita udah punya, tapi ini memang benar-benar padat. Kemudian timnya itu ya secara maksimal nggak maksimal lah tetap ada, tapi untuk datengin Syekhnya dulu tuh yang paling penting. Nanti tim penjemput kita atau mobil itu kan kita bisa pakai siapa aja. Untuk nemenin Syekhnya itu juga kita bisa nanti kongkonan bahasanya, saling saling membantu. Nah, kurang lebih di Z itu mampunya itu kurang lebih 9 hari. Nah, dari tanggal 5 ke tanggal 13. Kemudian kita masih punya waktu juga, misalnya Syekhnya itu mintanya kan 14 hari. Jadi ada waktu sekitar 6 hari untuk safari dakwah. Nah, itu bisa juga kita ajukan ke pondok-pondok terdekat di Jabodetabek,
itu bisa kita ajukan juga. Kita masih punya waktu. Dan konsep kemarin tuh awalnya aneh mau ngundang. Jadi aneh mau ngundang, bukan aneh ya, tapi kita nanti itu untuk ngundang semua badan eksekutif mahasiswanya dari kampus-kampus salaf. Jadi kita coba adakan undangan ke Lipia mahasiswanya ya, kayak Itaf dan lain-lain, kemudian ke Imam Syafi'i, ke intinya universitas-universitas yang berbasis salaf. Kita kita coba adakan undangan juga, yang paling penting juga kita ajak Darul Qolam sebagai ini kita ya, apa namanya, yang ngebantu lah selama ini. Kita coba itu untuk apa namanya, konsepnya itu untuk ngangkat ngangkat kembali nama nama Sofa University itu di kalangan mahasiswanya. Jadi untuk apa namanya, sebagai upgrade, apa namanya, pengakuan secara non formal atau informal lah. Jadi pengakuannya itu ya dengan hadirnya mereka apa atau undangan-undangan tadi. Nah, konsepnya seperti itu, kita tuh udah cukup cukup matang, tapi memang kelemahan kita memang masih di pendanaan, itu yang pertama, dan waktu. Jadi yang setelah Anda sampaikan ini mungkin cukup kompleks ya. Dan aneh tuh kalau gini, kalaupun kita ada dana talangan, pasti kita talangin kayak gitu tuh. Nah, kebetulan ini memang ada beberapa hal untuk, apalagi nanti SUI juga rencana bulan Juli untuk wisuda juga. Nah, jadi untuk dana talangan dari kita, dari SUI sendiri, itu belum bisa kita adakan. Nah, ini gimana keputusan dari teman-teman yang memang secara garis besarnya ini lempar bola. Kalau nggak dibahas secara rapat menyeluruh, ini nggak akan selesai. Tapi ya kita coba, jadi nggak ada pilihan lain kayak gitu. Kalaupun mau ada, ini masih tanggal 20, kita bisa langsung urus paspor syekhnya, kita maksimalin datang di tanggal-tanggal 29, tanggal 30. Yang penting tanggal 1 tuh syekhnya, atau tanggal 5 nggak apa-apa, itu masih ada waktu 15 hari. Kita atur jadwalnya fleksibel. Jadi nanti safari dakwanya bisa di setelah tanggal 13, atau sebelum tanggal 5 itu bisa kita jadikan safari dakwah. Nah, itu benar-benar di satu sisi ini tuh lempar bola. Jadi mungkin dari teman-teman para wisudawan ya ada pro dan kontra mungkin, tapi ya namanya keputusan bersama ya, harus dirapati, harus diinikan supaya para wisudawan itu apa namanya, benar-benar ya, kalaupun nggak jadi itu karena hasil keputusan bersama, kalaupun nggak jadi atau kalaupun jadi ya kita kongkonan sama-sama kayak gitu ya. Tafadhol lah ini untuk para asatiza yang masya Allah ini udah pada lulus, udah pada semangat, dan Anies pun terkejut katanya udah ada yang beli tiket, kan belum ada undangan ya Allah. Ya tafadhol para asatiza, mungkin kita diskusi santai aja buat apa namanya, ngejelasinnya. Jadi bisa kayak ya boleh via chat juga bisa biar Anda bacain. Apakah mungkin bisa di Jogja? Itu tambah nggak ada duit gitu. Tambah nggak ada duit. Aneh tuh udah mikir, aneh udah ke ini kemarin coba ke Jogja dan lain-lain. Duitnya nggak ada. Itu tuh. Awalnya duitnya nggak ada. Yang kedua, kalaupun mau di ini kan semua jadi intinya semua para wisudawan adalah semua tim. Jadi timnya ya dari wisudawan itu sendiri. Jadi kayak ngebantu lah intinya ketika di lapangan hari pas dauroh kayak gitu. Memang kerja sama-sama. Karena ini waktunya udah mepet untuk ngebentuk tim lagi, untuk ngatur ini lagi, itu makan waktu lagi. Ya mau nggak mau ya semuanya kayak gitu. Nah, untuk total mahasiswa itu yang udah aneh lihat datanya, aneh nggak tahu bertambah atau enggak, itu lebih dari 125 kalau nggak salah. Itu pun terbagi, ada yang ikut, tapi katanya itu yang aneh dengar, semua data itu ya yang ngisi itu yang hadir. Tapi kan kita nggak tahu kayak tahun-tahun kemarin, yang ngisi datanya banyak, yang datarnya nggak sampai. Nah, sekarang 230. Nah, itu lumayan, udah nambah 230 kayak gitu.
Jadi yang kita nggak tahu yang ngisi ini 230 ini apakah hadir semua atau enggak kayak gitu. Iya, di Zat itu udah open, udah ininya. Tinggal keputusannya ini duitnya ada atau enggak. Jadi An ini belum follow up apa-apa. Jadi belum follow up masalah ini jadi atau enggak jadi karena ya udah ini kita rapatin dulu aja. Apapun keputusannya nanti ya Ane tinggal bilang ke syekhnya bahwasanya belum ada waktu yang sesuai dari kitanya atau dari zatnya memang kita memang ini kita bahas aja itu nanti kita sampaikan. Kalau kebutuhan dananya itu nggak ada, nggak bilang nominal, tapi ya kita tahu sewa gedung itu aja antara 15 sampai 20 juta itu sewa gedung. Belum nanti ya segala macemnya lah intinya mungkin tempat tidur syekhnya atau biaya apa sih namanya? Servis lah ada. Ya intinya ya target kita ya semoga bisa memberi. Kalau dari mereka itu nggak ada, tapi ya kita tahun lalu udah minjem gratis, ya nggak mungkin juga tahun ini kita nggak ngasih kan kayak gitu. Apalagi udah dibilang. Iya harusnya harusnya memang selama 4 tahun dapat ilmu ya untuk sebenarnya berapapun kalau secara prinsip anak pribadi sih. Kalau anak pribadi bukan bukan berarti ini sesuai apa namanya kesanggupan teman-teman semua, tapi kalau anak pribadi eh, untuk membeli bukan membeli tapi membayar nominal untuk ilmu itu aneh benar-benar nggak apa nggak memperhitungkan nominal kalau anak pribadi ya jadi lebih kayak makanya aneh tahun lalu tuh kita sampai 50 juta lebih sampai 60 juta itu kita yang nalangin bener-bener ya udah ini jadi dulu anggap ini apapun itu apa ini segala macem kita nanti pasti balik duitnya percaya aja karena kita yakinnya itu ya kita tuh kayak ngebayar ilmu dan lain-lain itu prinsip aneh. Nah kebetulan memang tahun ini tuh bener-bener bener-bener nggak bisa kayak gitu bener-bener kalaupun mau dipaksain jadi mempertimbangkan dua hal kayak ini bakal kayak gini kalau kita yang tutupin ini kayak bakal kayak gini kayak gitu. Iya, iya. Kemarin terakhir terkumpul itu kita sekarang sekitar 53 juta. Pertimbangannya itu kemarin hitungan kasar ya, belum secara ini yaitu kurang lebih 100 juta, 100 jutaan. Itu hitungan kasar secara garis besar karena belum dihitung berapa admin kemarin hitungan ininya 100 juta lebih atau 100 juta pas hitungan kasarnya. Itu belum termasuk yang perentelan-perentelan maksudnya biaya ini dan itu. 100 juta up, 100 juta ke atas ya. Iya, kurang lebih segitu. Jadi kemarin terakhir Anda cek itu baru 53 juta. Jadi ya bisa optimal ke 90% aja itu udah lumayan banget. Jadi 10%-nya itu kita bisa nanti open sponsor atau lain-lain lah dari apapun atau kita buka donasi dan yang paling penting tuh aneh nggak menawarkan donasi ya. Jadi kita benar-benar nggak ada donasi. Jadi kayak BEM itu bener-bener uang promapnya itu ya memang dari mahasiswa untuk kebutuhan mahasiswa kayak gitu untuk pencetakan ijazah untuk apapun itu ya informasi dan lain-lain itu memang salah satunya wisuda ini kayak gitu kan ya memang kita nggak pakai sistem donasi bukan berarti nggak ini donasi tapi usahakan sebaik mungkin gimana feedbacknya untuk mahasiswa dikembalikan lagi ke mereka. Nah, ini pakai sistem yang sama lagi. Nah, di akhir-akhir ya kita bisa pakai sponsorship, baru pilihan terakhir kita pakai donasi kalau memang nanti kita butuhin donasi. Nah, untuk pengurangan hari itu justru malah syekhnya minta 14 hari karena tahun kemarin itu 9 hari itu cepet banget. Jadi kayak
kurang optimal, waktunya belum istirahatnya dan lain-lain. Jadi syekhnya sendiri minta 14 hari. Nah, kita usahakan ya minimal segitu malah 14 hari. Dari syekhnya 2 pekan. Ya, masalahnya ini 200 orangnya ini cukup atau enggak kayak gitu. Jadi gini, kalaupun dia 500 itu belum, apakah itu udah termasuk. Jadi pertanyaannya, kalaupun 500 oke, apakah itu termasuk biaya. Kalau tahun lalu kan dikenain 250 ya, artinya nih lupa 250 atau sekian, itu udah ada sama selempang, plakat dan lain-lain. Jadi bener-bener mereka tuh sebenarnya bayar bayar selempang mereka kayak gitu. Dan sisanya kontribusi. Nah, 400. Nah, jadi apakah itu termasuk biaya itu? Nah, jadi pertimbangannya ya benar-benar itu. Kalaupun udah dihitung itu ya nggak apa-apa juga. Yang penting ini tambahan. Tapi dengan keputusan itu apakah sudah cukup untuk memenuhi biaya kan? Jadi benar-benar silakan. Kalau aneh sih, kalau aneh ya, secara garis besar itu minimal 1 juta. Minimal tuh bukan dalam artian nanti lebihnya kemana? Ya lebihnya semoga nanti dipakai adik kelasnya untuk wisuda tahun depan. Ya intinya kan subsidi silang terus. Kalau tahun kemarin itu wisudawan tahun lalu pakai sebenarnya duit tahun teman-teman yang sekarang yang dipakai kayak gitu tuh. Karena duit kita yang dulu kepake dari promap itu kita potongin. Jadi pakai uang kita kan tahun kemarin. Nah itu tuh kita dengan adanya promap itu, dengan bertambahnya promap, ya kita potong uang yang kepake duit tahun lalu, ya kita kembalikan lagi dari promap-promap yang dikumpulin. Nah sebenarnya kalau pakai konsep yang sama, ya sebenarnya teman-teman juga pakai duit adik-adik kelas. Jadi jadi sebenarnya duit adik kelas yang kepake, yang dipakai sekarang. Nah, kalaupun mau mau cocok-cocokan, ya memang di angka-angka lebih 500 atau lebih dari 500, minimal 1 juta itu udah bener, udah pas. Jadi walaupun nanti lebih ke 200 juta ya udah nanti dipakai adik-adik kelasnya lagi kayak gitu. Atau ya anggap aja sedekah lah, kurang lebih kayak gitu. Dengan ilmu ya insya Allah, dengan ya aneh nggak ini belum tahu, ada yang bisa ada yang nggak juga, tapi ini nggak memaksa. Itu kayak pendapat pendapat buat para asatiza, ini bisa diinikan atau tidak. Ada kalaupun nggak sampai 200 orang kan bisa terkejar. Untuk 40 orang juga 1 juta udah selesai, cukup 90% kita bisa bisa target kayak gitu. Nah, tinggal atau gini aja, gini, biar biar ini ya, biar enak, kita lempar aja untuk pendanaan khusus. Nih, wisudawan nih, 230 orang, itu kita buatin pendanaan khusus aja. Jadi pendanaan khususnya itu kita pecah dua. Jadi di transport khusus ya, atau di operasional kegiatan. Nah, jadi kita pecah dua. Kita targetin biaya segitu. Jadi kalau transport khusus ya, kemarin kita tuh habis sekitar 30 sekian ya, admin berapa sih kemarin untuk PP, makan dan lain-lain, berapa? 2 share sama ininya, atau nanti operasional. Operasional maksudnya ini operasional dalam artian ya biaya lah, biaya secara menyeluruh kegiatan lah. Nah, itu bisa kita pecah dua. Jadi targetnya bukan lagi 100 juta, 200 juta, tapi lebih ringan. Targetnya cuma sekitar, kalau anggaplah bagi dua 50-50, ya targetnya 50 juta. Karena kenapa? Kan kita udah punya 50. Nah, kita tentuin bisa dapetin 50 juta dulu dari 230 orang. Nah, sisanya nanti kita ya pakai uang yang ada, tapi dengan kalaupun ada lebih, itu yang kita simpan. Itu cara yang cocok ya. Oh iya, 9 hari ya baru ya, 30.
Gimana 30 juta nggak ada? Kok di aneh nggak ada 30 juta ya? Dengan waktu yang mepet harus dipastikan waktunya cukup atau tidak. Jika dana diambil dari 2.000 wisuda, kemungkinan yang tidak hadir dan kondisi wisuda boleh jadi tidak semuanya sanggup. Nah iya itu. Jadi pertimbangannya itu ya kayak gitu. Jadi pertimbangannya benar. Ya boleh di-share aja. Setuju buat data mahasiswa yang siap menjadi kontributor ataupun misal pendanaan apa ya namanya ya? CSR lah, pendanaan CSR. Ya siapa yang teman-teman yang punya keuangan lebih. Nah ini contoh nih yang di-share, bisa kayak bukanya 2, jadi dari link Promap-nya juga biar datanya teman-teman yang nggak pernah cek bisa ngecek, sama data laporan. Tapi ini buka laporan dulu aja, coba dibuka. Nggak apa-apa nih, buka coba terus di-scroll. Ada data Promap, plakat, medali, dan lain-lain 50. Keterangan. Nah ini tiket PP waktu itu 18 ya, masih murah tuh. 9 juta satu satu orang. Berarti PP-nya 18. Iya. Hotel 19. Ini karena kemarin tahun lalu kita free gratis ya. Jadi bensin tol, konsumsi, kebutuhan ikhwan. Oh iya, tahun lalu juga kita sewain villa itu belum ada villa, ini ada juga ya villa, akhwat, ongkir, kebutuhan akhwat, sewa mobil, Masya Allah ya. Cianjur, medali ini kenapa akhwat semua ini? Medali selempang, bak, plakat, bensin, iya bensin mau ambil map, bawa lagi coba. Bensin sewa mobil, kebutuhan akhwat, sewa kamera, lah, iya nih. Ini juga belum masuk makan sehari-hari ya. Mau kafah sama saya, iya. Biaya tambahan pembelian HP Syekh, iya. Bawa lagi. Karena, iya itu belum belum termasuk ini ya harian kayak makan harian ini belum termasuk, belum dimasukin juga kemarin. Ya ini data yang belum antum update ya. Ya kurang lebih gitu. Nah jadi kalau tahun kemarin tuh ya pakainya secara data di sini 24 juta tapi lebih ya. Lebih karena aneh ngasih juga data ininya untuk ya tetep yang enggak kininya makanan harian dan lain-lain. Itu kemarin ngajak makan saya aja sama Ustadz Adha bisa 1 juta, habisnya 1.300.000 insyaallah jadi. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian coba buka ininya link promonya. Untuk wisudanya itu sebenarnya kita nggak ngajak-ngajak orang tua. Jadi kayak bukan karena dia bukan nggak bersifat formal ya. Jadi nggak tidak bukan tidak disarankan. Boleh sangat-sangat ajak keluarga dan lain-lain, tapi karena ini tidak bersifat formal, jadi ya lebih fleksibel. Boleh sendiri, ya boleh ajak keluarga dan lain-lain. Kemudian kalau wisuda uangnya terkumpul, eh, yang kedua, jadi kalau duitnya kekumpul, ini teman-teman sanggup nggak ini untuk ikut ngebantu kayak itu. Kita bisa up nanti siapa yang nanti nemenin share. Jadi tenaganya, karena tenaganya itu memang dari acara wisuda, acara daurah. Jadi kayak dari tanggal 5 sampai tanggal 13 itu udah kesiapan dari zatnya. Jadi apa namanya? Lokasi. Jadi lokasinya itu udah siap di tanggal segitu. Nah, kita butuh tim untuk memang full
atau nanti rolling yang bisa benar-benar saling menutupi ya selama acara, baik dia acara daurah dari tanggal 5 sampai 12, kemudian di acara wisuda di tanggal 13 kayak gitu. Jadi uang dan tenaga kayak gitu. Kita benar-benar teman-teman selain duit ya bantu tenaga juga. Dan ini nggak bisa kamu aja nggak bisa. Tapi ya dengan insya Allah. Oh ini ya, total pemasukan Promap itu 194 sampai 2025 ya. Itu apa Totalnya sih? yang Nggak ada 50, titiknya. totalnya 51. Oh, aneh kira ini ya 51 juta. 250. Ini kebanyakan nolnya ini. Enggak, ini betul. Oh iya bener ya. Iya. 51 250. Nah, itu ada nomor nolnya. Ini baru bener nih. Iya nih, totalnya bukan 53. 51 250. Ini udah kapan terakhir diupdate? Afan langsung tentukan aja Ustadz Online. Hafiz lagi selaku penanggung jawab. Iya, selaku penanggung jawab berapa besaran biayanya, terus kasih akhir waktu pembayaran nanti kalau semua dimintai pendapat nggak selesai. Iya, aneh tuh kita ajak diskusi garis besar. Nah, supaya dapat ini. Jadi mandatnya itu bukan karena, maksudnya keputusannya itu bukan karena Ana sebagai apa namanya. Sebenarnya Ana kan udah eh, menyerahkan ini ke Ustadz Jul ya sebagai BEM. Tapi ya karena ini sebagai bentuk Ana terakhir, nah Ana tuh memang ini yang dibutuhkan. Jadi keputusan untuk Ana ngambil keputusan. Nah itu tuh. Jadi supaya Ana bisa ngambil keputusan, Ana itu harus ngelempar problemnya dulu supaya teman-teman tahu keputusan ini bukan karena keputusan pribadi, tapi apapun yang Ana putusin itu berdasarkan persetujuan teman-teman. Nah itu tuh yang mau kita dapetin dari aja apa namanya malam ini. Nah itu ya ada kan insyaallah. Ya biar efektif zoomnya mohon ditotalin aja berapa kebutuhan semuanya. Nanti kita bisa kalau kita selesaikan dananya secara bersama-sama. Khair insyaallah ya. Oke. Nah, ini yang aneh suka nih. Iya, ada kan penanggung jawab intinya ya. Ya, semua aneh ini. Ya, ya. Sambil ini ya, sedikit intermezzo ya. Ya, insya Allah semoga ini jadi terakhir apa namanya, Ana sebagai ikut serta dalam kepengurusan teman-teman semua ya. Semoga insya Allah nanti ke depan bisa bisa diperkuat dengan tim-tim yang lain. Tapi dengan apa ya, seharusnya tuh bukan ini. Jadi Ane tuh memang sudah nggak aktif lagi, berusaha nggak aktif lagi untuk supaya Ane lepas dan BEM ini bisa dimandatkan ke setelahnya. Nah, alhamdulillah ini ada Ustadz Jul yang bisa apa namanya menggantikan lah insya Allah ya. Semoga nanti Ustadz Jul bisa memegang estafetnya ya, bantuin teman-teman semua ya, apa namanya dalam keperluan mahasiswa. Makanya Anda tuh udah sengaja nggak aktif, bukan ini, tapi greget untuk balesin chat dan lain-lain, tapi Anda tuh selalu menghindar supaya estafetnya itu jalan. Karena kalau anak aktif terus, Anda kan memang seneng banget dengan komunitas, seneng dengan
kegiatan-kegiatan sosial tuh memang benar-benar kayak suka. Jadi setelah itu bisa setelah ini dilepasin berarti aneh bisa bangun komunitas yang lain. Nah makanya aneh lagi ngebangun komunitas nyampah bersama. Di sisi aneh harus ngelepasin, di samping harus ngelepasin mandat di komunitas Sofa University ya. Ya kalau aneh yang nentuin, kalau aneh yang bener-bener nentuin itu pertimbangannya itu bukan dari jumlah 230 karena itu datanya kita masih ngawang, nggak semuanya hadir. Tapi kalau secara ininya, aneh nentuin itu batas minimal 500 dan batas di atasnya itu lebih maksimal. Dalam artian, kalau aneh tentuin 500, bukan berarti itu bakal cukup atau lebih, tapi semoga itu mencukupi dan kalau ada lebih itu bisa disimpan. Nah, itu memang benar-benar batas minimal untuk 500, tapi nggak nutup kemungkinan buat teman-teman bisa ngasih lebih karena harapannya itu bukan bukan supaya 500 itu ya udah 500 semua, tapi semoga teman-teman ada yang bisa lebih nih. Ya udah lebih kayak gitu. Lebih dari 500 itu lebih bagus. Tapi untuk dana minimal, aneh nggak bisa nentuin antum 500 antum sekian, aneh nggak bisa, tapi kita tentuin dana minimalnya 500. Udah kayak gitu dan kita up, kalaupun ini nggak cukup juga nanti ketika acara berlangsung, ya semoga teman-teman juga tetap pegang keuangan lebih supaya bisa nanti support ketika dananya kurang. Karena gini, dana 2 juta atau 3 juta yang kita prediksi itu yang kita bahas kemarin-kemarin, ada beberapa tim, jadi ada orang 9 kita bahas kemarin. Itu tuh bukan itu hanya pendanaan kasar. Nah, dalam artian bisa diperhemat sehemat mungkin, tapi bisa juga jebol kayak gitu. Jadi untuk hitungan hematnya ya semoga bisa dihemat kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa ya pasti jebol. Nah itu jadi pertimbangannya di situ. Tapi untuk 100 juta itu udah benar-benar kayak mencukupi untuk keadaan berjalan. Semoga kalaupun kurang itu nggak kurang banyak. Kalaupun bisa dihemat ya bisa disimpan lagi untuk mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. Ya, itu keputusannya. Jadi minimal, sangat-sangat minimal itu 500, tapi dengan perhitungan. Semoga ini nggak dihitung lagi dengan uang plakat dan lain-lain. Atau teman-teman yang pengen adanya plakat, adanya selempang ya, adanya dan lain-lain itu. Kayak tahun kemarin itu kita pakai jubah, pakai ini. Kalaupun ini sepakat, aneh malam ini mau japri syekh, mau japri, insya Allah kita kesanggupan di tanggal sekian, acaranya seperti ini, karena aneh tuh mau japrinya itu dengan acaranya itu, jadi kesiapan kita dari acara kayak gitu, timnya dan lain-lain, supaya syekhnya itu ya udah datang tanggal sekian, supaya beliau juga nanti hadirnya kita konsumnya udah jelas. Itu 500 dengan jumlah 230, semoga bisa ikut partisipasi semua. Kalaupun nggak bisa, semoga teman-teman yang punya dana lebih bisa ngasih lebih ya. Itu ya, udah dapat ininya. Kemudian yang kedua, untuk plakat dan atau atribut wisudanya, semoga ini bisa kita keluarkan dari biaya di luar itu. Jadi 500 itu kayak ya membantu operasional selain kebutuhan. Jadi operasional, kemudian ini kebutuhan wisudanya khusus buat teman-teman semua para mahasiswa. Jadi ya itu semoga nanti bisa ditekan ya biayanya, cuma sekitar berapa sih? Ya bisa dibuat opsi seperti ini, nanti kita buat link khusus untuk pengajuannya, kita up juga nanti di luar promap ya, kita nanti buat aja di luar promap untuk khusus wisudawan ya. Silakan teman-teman langsung dieksekusi ya, semoga bisa jadi solusi lah insyaallah. Dan keputusannya kalau bisa
kalaupun bisa sebenarnya tuh aneh pengen cepet-cepet japri syeknya, karena takutnya waktu yang kita ajuin malah nanti dari syeknya nggak sesuai kayak gitu. Jadi semakin cepat terpenuhi itu ya minimal target 90% ya semakin baik. Iya, opsi 500, 750, 1 juta, 1,5 juta, silakan. Ya, insya Allah nanti kita juga buka open sponsorship ya supaya juga dapat pendanaan lain juga dari ini. Tapi itu belum, jadi tunggu dulu untuk sponsor itu pasti, karena sponsor itu harus memastikan acara jalan. Jadi kita harus pastikan dulu acara jalan, baru kita nanti open sponsor. Gimana, Asatizah? Semuanya setuju ya? Ya udah. Ini bisa kita ini kan. Selembang bagaimana? Nah itu, jadi selempang itu nanti ya di luar dana itu ya mungkin sekitar berapa sih admin buatnya? Selempang map segala macam. Kemarin itu yang mahal mapnya ya, map sama emboss ijazah dan lain-lain ya yang paling mahal ya. Iya, embos ijazah 250.000 Mahal banget. plus map. Iya. Ya Kemudian embossnya selempangnya plus medali itu 200.000. mahal banget. Ya nggak usah di emboss lah ntar. Pokoknya cari yang murah-murah aja insya Allah. Atau pakai kertas apalah kita coba nanti, kertas yang ada aja insya Allah biar lebih Pakai murah. kertas biasa. Apa? Pakai kertas biasa aja mapnya juga bisa, nggak apa-apa, nggak mesti mewah tebal itu kita. Iya, nggak perlu pakai map lagi soalnya ya lumayan mahal sih. Kita mahalnya itu memang di percetakan ijazahnya itu emang. Dan itu ya lumayan menguras keuangan juga. Nah itu pakai kertas nasi itu, aneh suka itu. Atau kertas-kertas yang terbuang mungkin. Ya kalau bisa secepatnya, kalau bisa sih 1 hari ini atau 2 hari, ya itu udah bener-bener right, kita siap. Nggak harus full, jadi targetnya kayak bisa 90% juga atau 80% ke atas lah. Itu coba kita sudah bisa optionnya. Aneh tuh mempertimbangkan ngasih jadwalnya. Jadi sehnya siap nggak, terus ya kebutuhan untuk paspor, visa syekhnya ya, kedatangan ke Indonesia dan lain-lain. Karena ya kita harus atur itu dan cukup makan waktu juga. Kalau kita semakin lama nanti semakin ini. Ya targetin 2, 3 hari, 4 hari kalau bisa paling lama itu. Nanti untuk tim bisa dibahas lah untuk di grup insya Allah karena udah malam juga. Gimana Asatizah? Atau mau ada saran, pesan atau apa yang mau disampaikan dari senior-senior mungkin? Kalau tahun kemarin itu ya aneh juga kan belum selesai. Ijazahnya pun keluar baru-baru kemarin. Ya, pas waktu itu ya wisuda aja karena kita udah selesai. Kita udah selesai, ya tinggal perbaikan sedikit. Karena memang di sistemnya sendiri itu ya nggak ada sistem-sistem kayak secara formal. Jadi yang kemarin itu yang benar-benar ikut wisuda dari KUSA angkatan pertama itu ya belum ada ijazah, belum keluar ijazahnya. Jadi kita yang penting wisuda dulu aja untuk ikut, karena ini benar-benar nggak formal. Jadi lebih ke konsepnya kalau secara tahun dia maksudnya secara nilai garis besarnya ada semua dan secara nilai tahunnya udah memang sudah selesai, ya insya Allah sudah. Ya Ustadz, ini mohon maaf ini dari Kalimantan ini
ikut aja, semua sepakat aja dengan apa yang telah menjadi keputusan program ya. Tapi ini yang saya tanyakan ini Ustaz, apa tuh namanya? Kalau kalau masih ada yang rosip itu gimana Ustaz? Masya Allah ya. Apakah bisa masuk ke wisuda itu? Eh, Rosipnya itu cuma ini Zat, apa namanya? Eh, di akhir aja atau semua firqah Ya, ya ada beberapa gitu ya. di firqah yang bawah ya. Jadi gini, aneh jelasin bukan dari rosipnya ya sudah. Apa Ya, ini ya, ya. suaranya ini apa? Mantul. Ya. Aneh jelasin itu bukan dari sisi rosipnya, tapi sisi dari kepengurusan. Jadi gini, di Jamiah Sofa sekarang itu di Kusa sama Malik untuk nilai atau sistem rosipnya atau adminnya itu udah nggak kayak tahun kemarin. Jadi sekarang itu nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada pengurus intinya. Jadi sistem rosipnya itu nggak kayak tahun kemarin lagi. Jadi ibaratnya itu ini sistem lama yang butuh update, tapi yang update-nya ini juga berbasis apa namanya komunitas. Jadi berbasisnya itu apa namanya ya siapa yang mau ngebantuin untuk ngurusin data bantuin, nah kayak gitu. Nah kemarin tuh Ustadz Jul untuk S2-nya kan, untuk S1-nya belum bisa diupdate lagi karena teman-teman yang dulunya aktif di admin yang pusat itu sekarang udah mulai nggak aktif. Jadi sekarang itu udah beda kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi semenjak wisuda tahun setelah kita tahun-tahun aneh yang awal-awal selesai, ya ya kepengurusan secara administrasinya itu yang tidak maksimal. Jadi untuk keputusan rosipnya atau enggaknya ya sebenarnya itu udah kayak tahun kemarin. Itu tuh bisa diperbaikin secara bisa diperbaikinya itu dia secara menyeluruh. Jadi kayak semuanya diseratusin dari Virgo 1 sampai Virgo 3, kemudian dia diperbaikin cuma di Virgo 4, atau nanti ada informasi baru lagi. Ya, ini belum dapat lagi informasi yang baru soal gimana ininya. Nah, biasanya kan di setiap ujian itu dikasih tahu kalau rosip seperti ini, kalau rosip seperti ini. Nah, tahun ini gimana? Nggak ada kan? Assalamualaikum. Belum. Ustaz, untuk tahun ini sama. Jadi untuk yang rosip itu dikasih tahu di webnya. Iya. Maksudnya dengan konsep yang sama kan? Iya, betul, dengan konsep yang sama. Halo, Ustaz. Nah, jadi gini, kalau dia dengan konsep yang sama itu sebenarnya itu tuh nggak jalan. Jadi bukan nggak jalan dalam artian websitenya itu tetap pakai nanti diperbaikin secara ini apa namanya, secara enggak. Jadi susah untuk ini nanti remedi ini nanti ini ya. Intinya kalau selesai tahun kayak kita kemarin, jadi kayak aneh kayak teman-teman di angkatan awal ya aneh wisuda dulu nanti baru nanti apa namanya menyelesaikan semuanya kayak gitu Ustaz. Siap Ustadz. Jadi intinya begini, masalah rosip atau mungkin itu bisa ya, diperbaiki nanti, yang penting selesai wisuda dulu aja. Nah gitulah. gitu. Intinya begitu ya. Iya. Wisuda, oh ya wis ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Afwan nih mau tanya ini soal rosip tadi. Kalau dari acuan tahun-tahun sebelumnya, Ustaz, itu kan
aktor min maddatain itu bisa ini ya, maksudnya naik firqah ya? Apa nggak ngambil acuan dari sana Ustaz ya? Maksudnya untuk najihnya bisa ikut wisuda itu kalau memang aktor rosibnya dari 2 maddah, bukannya ini Ustaz ya, nggak ikut gitu loh, kasarnya gitulah ya. Iya, jadi gini. Ah, Jadi jadi ada apa ya? Ada nasih, ada mansuh lah. Enggak. oh gitu. Enggak kayak gini. Kayak gini. Di satu sisi itu yang disebutkan, tapi di sisi yang lain sistem nggak support itu. Jadi Hmm, sistemnya itu nggak bisa support tentang 2 madda yang rosib atau yang di atas 2 itu, karena hmm, ketika dipakaikan itu nanti hmm, kalau teman-teman yang fokusnya malah kebuka semua. Jadi di satu sisi yang ininya tetap jalan, ujiannya tetap jalan untuk firqah yang sesuai dia tahunnya, dan di sisi lain nanti ada book untuk sistem. Misalnya kalau dia ujian ini malah nanti nggak bisa yang firqah atas, kalau yang nggak bisa firqah atas malah nggak bisa firqah bawah. Nah kayak gitu juga Malik sama. Jadi nggak support secara sistem, tapi itu ditentuin secara, jadi bukan nasi dan mansu, tapi memang nggak support. Jadi ada pilihan. Makanya di kita kemarin akhirnya ya udah tentuin semuanya itu, ya udah mau ada rosib mau enggak, ini nanti perbaikannya berkala. Jadi lebih fokusnya kepada penyelesaian tahun, kayak teman-teman di Mesir lah, intinya 4 tahun masuk nggak masuk ya bisa politik gitu ya. iya bener kayak gitu. Maksudnya anu Ustaz, jadi kan di grup kita Firqah 4 ini kan banyak ini apa pertanyaan kaitan dengan apa rosibnya teman-teman. Maksud Anda biar kalau ada keputusan seperti ini kan biar kita berkabar nih ke teman-teman ikut aja gabung wisuda nggak apa-apa. Kalau rosibnya kan apa bisa diatasi belakangan. Maksudnya gitu. Jadi kalau emang ada kepastian seperti tadi biar kita share aja di grup biar teman-teman juga yang kepingin wisuda bisa bisa gabung sehat gitu maksud Ana. Iya, gas Dan. Aneh Iya. udah nggak aktif ya, jadi Heeh. gas seperti dulu deh. Iya sehat. Terus yang kedua sehat ini untuk kita yang wisudawan yang KUSA sama ASK itu selempangnya seperti apa ya? Maksudnya apa digabung dalam satu selempang tulisannya atau bagaimana Sat ya? Itu yang belum ini. Nah ini juga nih butuh proses nih Sat. Ini untuk selempangnya ya menyesuaikan aja nanti. Terus mengenai seragam untuk besok nih Sat, ini saran Sat ya, ini hanya sekedar saran aja. Kan kita punya nih ya untuk perlengkapan wisuda lah gitu. Insya Allah beberapa teman juga anak kabari Oh teman-teman. iya, antum kan ada yang tahun lalu nih. Dapat ya? Jadi maksudnya gini Sat, apa itu yang kita punya sekarang ini itu aja kita bawa gitu, itu gimana Sat ya? Iya Biar itu aja. yang jadi kekhawatiran kan ini bukan sedikit teman kan yang ikut wisuda kan banyak antara USA dengan ASK ini. Yang khawatirnya kita ini kan nanti pas nyampe sana bingung mau nyewa di mana gitu kan. Skala banyak Sat, soalnya kan gitu maksud Anda. Ya insya Allah ini pakai seadanya aja Sat. Yang ada boleh pinjem, boleh yang tahun lalu, yang nggak ada ya nanti pakai yang ya boleh beli, boleh. Intinya ini kan dia non formal, karena yang penting itu nanti kan dia kayak kemarin jas, baju putih, selempangannya nanti ya bisa menyesuaikan aja lah insya Allah. Yang penting nanti ya pakaian ya jas, kalau ikhwan ya jas sama jubah putih, ya akhwanya yang kayak tahun kemarin ya hitam-hitam, dah gitu aja Sat. Iya Sat. Sekali lagi Ana untuk takkit Sat, berarti Ana berkabar ke teman-teman Sat ya biar ikut gabung mereka ya wisuda besok ya. Iya. Biar jazakallah khair Sat. Ya. Oh iya, ya Andi tuh ngejelasinnya ngapa? Andi tuh bukan ngejawab ini bisa langsung atau enggak, tapi Andi ngasih tahu kalau sistemnya tuh kayak gini. Jadi bisa ijtihad masing-masing lah, bisa ijtihad masing-masing, ngerti masalah akarnya, supaya ini peraturan itu tuh ada tapi nggak terlalu dianggap kayak gitu, karena sistemnya nggak dukung. Jadi ada
ada masalah yang lain karena sistemnya nggak dukung kayak gitu. Kecuali memang sistemnya udah dukung lagi, jadi balik ngedukung lagi sistemnya memang yang itu nggak bisa naik. Jadi kan harusnya diatur itunya, yang nggak selesai nilainya kayak ini, ya sistemnya nggak bisa kebuka. Nah kalau ini kan tetap jalan malah nanti malah nanti kalau dia malah isi yang ini ada ininya dia nggak bisa isi yang itu. Jadi sistemnya nggak support. Tapi seandainya ini kalau Anda berpikir beresiko nggak ya Zat? Maksudnya apa iadah kan ini ya, tapi nilainya nggak maksimal. Terus kan takutnya nanti ditanyakan kan contoh nih validasi untuk syahadahnya mana, sementara kan rosipnya belum clear Zat. Itu gimana ya solusinya? Iya Kan itu kan kita antisipasi dari sekarang Zat. ini ya sama kayak tahun kemarin ijazah angkatan pertama itu Zat. 1 tahun setelahnya Zat baru keluar. Maksudnya ini yang dari rosip apa yang udah? Iya semua. Jadi kita wisuda 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2022 ya kalau nggak salah ya. Ya lupa nih 2022 2003. Nah itu kita keluarnya malah 2002 berapa? Setahun setelahnya ya intinya. Termasuk ijazahnya juga. Jadi ya memang ya dia udah selesai secara tahun, tapi karena kita memang masih di generasi awal ya, dengan segala kekurangan ya insya Allah boleh aja. Oh gitu Zat ya. Iya. Makanya ini dari BEM itu udah minta untuk ngebuat ijazah keputusan nyata ijazah untuk kebutuhan mahasiswa Indo. Jadi kita tuh udah minta izin. Jadi dari ininya aneh nggak tahu nih udah dikembangin lagi atau belum ya. Kita tuh udah minta izin bahwasanya untuk ijazah teman-teman dari Indonesia itu ya udah kita aja yang cetak. Jadi kita yang ngebuatnya langsung, kita juga yang nyetaknya langsung nanti untuk kebutuhan. Jadi menyesuaikan admin dari Indonesia itu khusus teman-teman, khusus kita yang dari Indonesia aja. Jadi kalaupun book, nah, kita tuh punya data kalau tahun lalu kan kita pakai link untuk ngisi nomor ngisi nilai-nilainya itu. Nah, makanya itulah yang kita pakai basis untuk ngisi nilai yang hilang atau nilai yang ini akhirnya jadi rosip dan lain-lain. Kalaupun nanti dari servernya nggak kuat, ya kita punya ada data ini manual dari Google Sheet. Nah itu aneh bilang kayak gitu. Aneh lupa perkembangannya nih kayak gimana. Jadi keputusannya aneh belum. Jadi kita tuh bisa dapat keputusan biro secara ininya pengelolaan datanya. Ini rosip ini enggak. Jadi yang rosip itu ya kita support kayak tadi, walaupun dia nggak ini ya nanti dia bisa ini. Makanya nih kemarin tuh suruh juga bahwasanya kita ngebuat link ujian manual pakai spreadsheet ini pakai Google Sheet kita. Jadi kita yang nggak bisa servernya yang maksudnya dia nggak bisa login, dia lupa ini segala macam, dia masih punya basic data di kitanya. Dia pakai ujian dari kita. Nah, aneh lupa kemarin tahun ini ujian yang nggak bisa atau yang lain-lain itu pakai link dari kita atau kita udah ready link belum ya? Nah itu aneh nggak mantau sih kemarin. Soalnya gini Zat, jadi kalau Anda sih melihatnya sebenarnya bukan persoalan servernya sih, cuman di kitanya juga kan untuk ujiannya itu kan siap hendaknya dengan pengulangan murojaah gitu loh. Kan Anda lihat teman-teman juga ada beberapa teman yang memang yang adanya berkali-kali tetap aja mentok di situ Zat. Itu yang Anda maksud Zat. Jadi imma itu servernya yang bermasalah, yang keduanya di kitanya gitu loh. Saya nggak kejar target kan KKM-nya kalau di acuan tuh kan 50 Zat ya. Nah, tapi beberapa teman-teman yang di grup itu Anda lihat itu jauh, ada yang 40, ada yang pokoknya jauh lah Zat dari KKM. Itu yang Anda maksud Zat. Jadi sekiranya kalau memang ada solusi bisa inilah Zat ya, bisa untuk memperingan resiko lah Zat ya. Maksudnya gitu. Insya Allah ya. Tapi Iya. gini, jadi pertimbangannya itu bukan keputusan secara jadi untuk nentuin
keputusan sistematis, dia harus dengan sistematis juga. Jadi untuk nentuin dia wisuda atau enggak itu kan sistem. Makanya harus disupport juga dengan sistemnya. Jadi ya memang harus dua-duanya. Kalaupun yang satu support nggak support, jadi ya nggak bisa juga kita nentuin untuk nggak bisa nyalain dari mahasiswanya juga, karena sistemnya memang nggak ngedukung untuk perketat, jadi nggak bisa diperketat lagi. Harusnya memang dari sistemnya juga harus ketat, kemudian nanti mahasiswa itu bakal ketat dengan sendirinya. Ya kayak nilai itu memang benar berjalan dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi pertimbangannya itu secara menyeluruh, kita sebagai admin itu nggak bisa nilai dari satu-satu. Jadi nilainya itu memang secara kita udah ngadain yang terbaik belum. Kalau belum ya wajar kalau memang nanti mahasiswanya memang belum ada yang maksimal. Nah kayak gitu tuh pertimbangannya. Iya. Karena keputusannya kan harus berbasis sistem yang sistematis, maka kita harus punya sistem yang ngedukung. Kalau enggak ya memang harus fleksibel kayak gitu. Soalnya Ahmad, Sat, bertanya, Sat. Ya. Nanti kita dapat ijazah dari pusat lagi gitu, Sat? Insya Apa Allah gimana? dapat, Pak. Anet tahu ini antum yang tanya nih. Ya kemarin kan Ana lulus tahun 2024. Itu kan sudah dapat apa itu namanya, ijazahnya yang dikirim via email itu, Sat. Iya, nah itu nanti yang jadi ijazahnya, nanti dicetak. Maksudnya berarti kan itu kan juga sudah resmi juga yang Iya, kita itu. udah resmi. Ya, alhamdulillah. Berarti enggak, intinya sudah dapat ijazah kan. Iya. Ya gitu aja, Sat. Aneh tahu antum yang selalu bertanya nih. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Ana Abu Fauzan nanya, ini kalau yang tahun 2025 yang baru keluar itu ASK ya, yang magister itu sama belum wisudanya dengan yang mau Sama. direncanakan? Iya, sama bareng dengan tahun ini insyaallah. Tapi ijazahnya belum keluar kan? Baru nilainya saja sih ya. Iya, nggak apa-apa, Zat. Nggak apa-apa, ikut aja. Ya. Tips satu lagi mungkin masalah tadi apa sih, plakat ataupun map itu biaya-biaya yang ditanggung sampai berapa tadi ranknya ya? Rank harganya? Kalau tahun lalu itu 400 ya, emang pakai kita tuh ini, Zat. Kalau tahun lalu tuh mewah-mewahan lah intinya. Pakai emboss lah, terus mapnya pakai map yang tebel lah. Nah, ya udah kita pakai yang hemat-hemat aja. Ya, kalau yang hemat-hemat ya kalau bisa sih yang jangan di bawah standar juga ya. Ya, menyesuaikan lah, menyesuaikan. Iya. Tapi itu aja, syukran. Iya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya lagi, Ustaz, apa namanya? Tadi mohon maaf saya ketinggalan. Jadi apa namanya? Wisudanya itu jadi di Jogja atau di mana anunya? Wisudanya itu di ini, insyaallah di Cianjur. Oh, di Cianjur. Oke, siap. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, masih kenal, Ustaz, suaranya? Iyalah. Masih. Saya kan di Jawa, Ustaz, udah pulang nih karena ngantarkan anak yang mau daftarkan di pondok. Insyaallah. Jadi mau nanya, Ustaz, nih masih bahas tadi kan masalah iuran tuh. Itu belum ada kepastian ya berapa gitu ya. Apa, Ustaz? Iuran yang apa untuk wisuda itu. Oh, sudah. Itu kira-kira nanti berapa itu? Kita kan selama udah sudah ikut itu. Cuman apakah udah full belum ya? Saya belum cek lagi itu. Kemudian tadi diusulkan juga untuk kawan-kawan tadi ada yang ngasih beberapa pilihan gitu kan. Ada yang 5, ada yang 1, ada berapa tadi itu kan. Itu nanti gimana, Ustaz? Udah ada keputusannya ya? Untuk iuran itu. Sudah itu. Sinyalnya. Halo, sinyalnya. Ini nggak hidup ya, Afwan.
Ya, Ustaz? Iya. Untuk iuran itu kita tadi targetnya 500 untuk minimal. Kalaupun untuk plakat dan lain-lain itu nanti insya Allah dibahas di grup lah insya Allah. Gitu ya. Berarti nanti ada di grup ya. Karena untuk plakat-plakat ini kan otomatis kan harus biar sama gitu loh. Ya, Masa insya Allah. lain-lain. Insya Allah. Kalau plakat aneh itu aneh taruh di kantor. Jadi aneh taruh di kantor sama selempang juga sama apa namanya? Foto wisuda, selempang, terus plakat sama kalung. Jadi aneh taruh di kantor aneh. Khusus jadi orang-orang pas masuk kantor tuh ya lihat lihat itulah intinya promosi. Nanti untuk wisudanya tuh tepatnya tanggal berapa, Ustaz? Rencanakan paling kita banyak sanakan ya menjelang wisuda Jati. Mungkin saya tidak ikut daurah mungkin ya. Ya, rencana itu kita dari tanggal 5 daurah, kemudian sampai tanggal 12, rencana juga tanggal 13 nanti insya Allah baru wisudanya. Wisudanya ya. Kalau tidak ikut daurah apa ya, saya? Misalnya tidak ikut dari Ya, awal ya. semoga nggak apa-apa, Zat. Tapi semoga bisa ngebantu lah. Oh, gitu. Ya, itu rencana kan tadi saat rencana kemarin saya daftar di di link itu kan saya mau ngajak anak dan istri, tapi kalau gimana mungkin biaya juga kita pikir ada angin apa kan mungkin ya itu ya daftar atau apakah jadi kita bertiga atau sendiri lah nanti saya Bebas itu benar-benar bebas, jadi boleh rame-rame juga nggak apa-apa. Karena dia non formal, informal malah, bukan non formal ya. Jadi Anda itu selalu jelasin bedanya formal, non formal sama informal itu supaya kita itu tahu kayak tadi yang kayak apa yang acara-acara resmi lah. Acara resmi itu bisa non formal sama formal, tapi kalau dia informal itu lebih ke nggak dianggap ya, tapi ada kayak gitu. Nggak dianggap tapi ada kayak gitu. sekarang kan ini Ustaz di teman-teman tuh kan sering tanya udah resmi Ustaz belum istilahnya kalau untuk di Indonesia ini belum tamat lah cuman kan untuk belajarnya kita mah sudah selesai juga gitu loh cuman kalau Iya. untuk belum seperti itu jadi ini Iya. Ustaz sekalian lah ya yang kami ini kan sudah alhamdulillah yang untuk itu syahadahnya sudah keluar dan untuk nilainya sudah lengkap Ustaz. Jadi untuk nilainya tuh nanti apa ada rencana dibuat dari BEM gitu untuk dijadikan satu gitu, satu lembar itu kan ada 4 lembar itu. Iya, Zat. Aman nanti insya Allah diurus lah itu insya Allah. Oke lah, Ustaz. Itu mungkin sementara itu lah mungkin nanti kalau Oke. ada lebihan nanti di grup aja lah, saya tanya di grup aja. Kita aja Ustaz, makasih nggih. Yuk, Ustaz. Udah malam Nggih. juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah nih. Ya, kita bisa tutup atau masih ada pertanyaan. Tapi ya ini tadi Anda yang jelasin ya. Kenapa Anda selalu jelasin itu ya supaya tahu ijazahnya bisa dipakai kerja nggak? Enggak. Tapi karena dia berbasis komunitas, jadi yang ngebuat dia berharga itu ya komunitasnya. Nah, caranya itu dengan yang aneh lakuin kemarin. Jadi kita datengin SUI itu kayak sekarang kenapa Jamiah Sofwa tuh diminati kampus-kampus besar karena memang dari komunitasnya ngebesarin itu. Jadi ada keinginan untuk ngebesarinnya supaya mau diadopsi kayak akhirnya banyak kampus-kampus yang mau adopsi kita jadi ngajak kerjasama dan lain-lain bahkan namanya itu dibicarakan di universitas luar juga ya dan juga diketahui banyak teman-teman juga bagi yang umum juga itu karena komunitasnya yang membesarkan. Nah kalau dia dipakai diakuin itu enggak tapi pengakuan komunitas tadi yang akhirnya nanti ngebuat pengakuan untuk tempat dia bekerja. Nah, makanya dia nanti pakai asesmen atau pakai sistem-sistem yang lainnya untuk pengakuan. Nah kalau kita tuh udah ngecoba pakai SUI sama S2-nya juga kan. Nah, itu cara kita ngeformalin dia, bukan ngeformalin tapi ngebuat pengakuan dari yang tidak diakui tadi supaya diakui. Nah, dengan cara terakhir yang aneh buat juga ini sebagai cara akhir sebelum aneh perpisahan lah ya sama teman-teman di
teman-teman di BEM, yaitu dengan kita ngundang. Jadi wisuda ini kita undang semua badan eksekutif mahasiswa, ya baik juga kita undang beberapa pondok terdekat, yaitu cara terakhir kita buat ekspansi pengakuan. Nah, dengan cara itu ijazahnya, jadi pengakuan ijazahnya itu bisa diakui bukan karena LC-nya, tapi karena memang Jamiah Sofa itu udah dikenal. LC-nya itu nanti ya dipakai secara informal aja, kayak untuk khotbah atau untuk apapun itu. Nah, LC-nya itu tetap jadi pengakuan. Tapi yang diakui secara kemampuannya itu ya itu tadi, universitasnya itu dikenal karena teman-temannya yang aktif di Jamiah Sofa. Nah, itu jadi 2019 2020 tuh belum terkenal kayak sekarang. 2021 COVID. Nah, itu terkenal karena memang ekspansi waktu itu benar-benar kita cari yang lain, kita cari yang ini. Nah, akhirnya terkenal, bisa dikenal, bisa diakui, malah banyak banget universitas yang ngubungin Nane, minta kerjasama, minta ini. Bahkan baru kemarin juga kita rapat, ada yang mau pengen adopsi kerjasama juga. Ya itu berarti teman-teman di Jamiah Sofa itu udah diakui. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman di sekarang itu udah diakui. Nah, untuk mempertahankan pengakuan itu butuhnya keaktifan semuanya. Bukan soal pembelajaran aja, tapi di dunia komunitasnya juga. Maksudnya di secara lingkup sosialnya juga, di media sosialnya juga harus aktif masalah itu. Supaya ijazah yang kita dapat sekarang itu, dia nggak diakuin secara birokrasi Indonesia, tapi dia diakuin secara kelompok, secara orangnya. Orangnya tuh ngakuinnya karena dia tahu, kayak gitu tuh. Nah, semoga ini setelah aneh ya, setelah wisuda ini aneh udah nggak lagi, ya semoga nanti ke depannya teman-teman itu bisa tetap ngebesarin nama Jamiah Sofa. Ya semoga estafetnya ini tetap berjalan untuk ngebesarin nama ini ya, nama Jamiah Sofa itu dengan cara apapun lah, insyaallah. Kalau dari Ane sendiri itu udah stop perjuangannya setelah wisuda ini, dan semoga bisa dikembangin oleh teman-teman semuanya. Ada lagi? Afwan Ustadz, Ya. apa yang telah antum paparkan tadi mengenai perkembangan nama dari Jamiah Sofa, ya mungkin next dari tongkat estafet yang diberikan kepada asatizah yang akan ngurus ini, harapannya sih bisa membuat birokrasi yang lebih formal ya, sehingga pengakuan bukan hanya dari komunitas saja, tapi di luar komunitas itu akhirnya juga akan melek terbuka, ini pun formal gitu. Ini sih harapan agar Jamiah Sofa tidak hanya terbatasi dengan komunitas saja. Ya, amin Zat. Iya. Insyaallah itu juga cara yang udah kita pikirkan ya, benar-benar kita cari cara memang ini. Makanya adopsi universitas, cara-cara satu-satunya itu adopsi universitas itu dengan SUI, dengan kerjasama universitas itu namanya cara asesmen. Jadi dia itu pengakuan dari non formal atau dari informal ke formal. Nah, jadi itu pengakuan itu. Nah, pakainya itu tapi butuh biaya. Kan nggak gratis. Nah, itu jadi problemnya, kita nggak bisa 100% full gratis. Kita tuh pengen pengakuannya itu diakui, tapi dia tetap full gratis. Nah, kalaupun berbayar semuanya bisa, insya Allah semuanya bisa. Jadi ya semoga nanti setelah ini kita bisa dapat solusi yang terbaik. Bahkan harapannya itu alumni. Jadi estafetnya itu bukan dipegang BEM setelahnya, tapi estafetnya itu dari alumninya. Alumninya itu bisa memberikan ekspansi lebih besar, kayak mulai pakai LC-nya, mulai nyebutin nama Jamiah Sofa ketika acara-acara non formal dan lain-lain. Maksudnya penyematan nama ketika flyer itu juga sangat butuh ya untuk ekspansi pengakuan dan lain-lainnya, kayak gitu. Iya betul juga, kan ini yang misalnya magister ya, kan butuh, misalnya dia memerlukan gelar di belakang namanya MA itu, supaya ini di mana, resmi atau tidak, dan seterusnya, apakah ini bodongan, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya awam, dan kita harus bisa jawab juga dengan
apa ya? Dengan cara yang Anda sampaikan. Karena ya itu tadi, kita paham birokrasi, kita bakal tahu kenapa kita berapa ya, berijtihad masalah ini kayak gitu, ya kita tahu birokrasinya kayak gimana. Kayak gitu, Sat. Baik, ya. Syukron, Sat. Insyaallah. Nah, Nah, iya, jadi teman-teman gak usah takut ini LC-nya bodong apa enggak. Karena gini, memang secara license atau secara ini apa namanya, pengakuan gelar ya memang ada dari hasil yang diakui kayak SPD dan lain, dan juga ada yang hasil non formal kayak dari pelatihan ataupun ini kayak ada kan nama-nama kayak di belakangnya Quran apa sih yang sekarang itu SK apa kayak gitu. Jadi yang memang dia hasil dari pelatihan kayak Quran atau bahasa dan lain-lain, itu yang non formal. Nah kalau kita tuh di bawahnya lagi ya informal, bahkan bisa nggak diakuin sama sekali. Nah caranya ya itu tadi, adopsinya memang harus dengan apa namanya, kerjasama dengan lembaga-lembaga non formal sama dengan lembaga formal. Itu cara satu-satunya dengan lewat jalur RPL atau asesmen. Nah, dengan cara itu kita tuh udah bisa nyemati, maksudnya secara dasarnya kita boleh nyematin MA-nya. Tapi dalam artian itu kita harus ketika orang tanya kita tahu cara jawabnya. MA-nya memang bukan di dalam artian bukan bodong, tapi ini dia didapatin dengan cara informal. Nah, bisa diakuin nggak? Bisa, cara asesmennya. Nanti kayak gitulah cara-caranya. Harus kita paham insya Allah. Ini LC-nya juga. Sama ya, LC sama MA-nya sama. Dan ini penting lah buat teman-teman insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ya, semoga mencerahkan lah ini insya Allah. Ya, perjuangan terakhir. Ayo, semangat. Tinggal ini saya terkait tentang perkapan teman-teman yang apa namanya, yang siap hadir gitu. Ya, itu nanti. Kemudian Ya, gimana? apa kemarin yang diminta itu ijazah, terus ijazah S1, terus apa gitu persyaratan yang lain. Ya, insya Allah nanti itu dibahas di inilah, di grup lah insya Allah. Bisa teknis soalnya insya Allah. Ya udah, kalau ini nggak ada, ini udah lebih juga, ini udah 21.39. Insya Allah kita tutup ya. Semoga malam ini jelas dan kita bisa dapat keputusannya. Dan harapannya itu ya semoga kita bisa ngejalanin ini, maksudnya wisuda ini bisa dijalankan dan teman-teman yang lainnya bisa saling support untuk ngebantu ini sukses. Karena ini salah satu sebenarnya Syekh Aiman Musa itu cukup terkenal namanya di Indonesia juga dan di Mesir sana. Jadi kita tuh memang harus siap prepare-nya itu nggak kayak tahun kemarin. Jadi harus lebih baik dari tahun kemarin ya dengan bantuan teman-teman sekarang. Ya keputusannya itu intinya untuk teman-teman wisudawan ya 230 orang yang ngisi link itu ya semoga bisa support untuk kebutuhan operasional itu ya 500 per orang. Dan target kita itu 90% ya untuk bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua kita minta bantuan dari teman-teman untuk mensukseskan, jadi yang ngebantu juga sebagai tim daurah dan wisuda. Jadi di satu sisi pendanaan juga, di satu sisi tenaganya juga. Jadi bukan aju-ajuan, tapi semoga bisa mengajukan diri untuk bisa itu, karena kalau udah jalan pun nggak ada orang yang ngebantu operasionalnya atau tenaganya ya tetap sulit juga ya. Ya insya Allah kayak gitu untuk keputusannya. Ane tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.